Hai peserta didik semuanya, apa kabar kalian? Selamat datang dalam pembelajaran sosiologi di tahun ini. Tahun ini, kalian akan belajar sosiologi dipandu oleh saya, yaitu Miss Uli. Bagi peserta didik kelas 11 dan 12, tentunya sudah tidak asing lagi dengan saya ya, karena tahun lalu kita sudah bertemu dalam pembelajaran sosiologi. Tentunya kalian masih ingat nama saya adalah Miss Uli. Nah, di tahun ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran sosiologi. Adapun buku yang akan dipakai pada tahun ini adalah seperti ini. Buku sosiologi bersampul pink ya bagi kelas 11 dan 12. Siapkan buku kalian. Jangan lupa untuk membelinya di koperasi. Dan tak lupa juga Miss Uli ingatkan, siapkan buku catatan kalian. Karena kita akan banyak mencatat konsep-konsep, hal-hal penting yang dijelaskan di buku ini. Supaya kalian punya rangkumannya dan lebih mudah bagi kalian untuk membacanya di rumah. Hal berikutnya adalah sistem belajar. Nah, pada tahun ini kita masih menggunakan aplikasi Edmodo. Tetapi bedanya, setelah pagi belajar di Edmodo, saya akan memberikan video pembelajaran di Edmodo dan tugas-tugas di Edmodo. Siangnya kita akan bertemu di aplikasi pembelajaran Zoom. Nah, melalui Zoom kita akan mendiskusikan latihan-latihan yang sudah saya berikan di pagi hari. Maka jangan lupa untuk selalu membuka Edmodo setiap hari dan melihat tugas apa yang saya berikan di hari itu dan mengumpulkannya tepat waktu agar ketika kita bertemu di Zoom kita bisa membahasnya dan mendiskusikan hal-hal apa yang kalian belum paham. Lalu berikutnya adalah kalian harus mengerjakan semua tugas-tugas, baik itu small test, tugas keterampilan dengan tepat waktu. Karena ketika kalian mengumpulkannya terlambat, maka kalian akan dikenakan pengurangan poin. Maka berusahalah untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang saya berikan tepat waktu. Nah, baik, kira-kira itu adalah hal-hal yang ingin Miss Uli sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan tadi bisa kita jalankan bersama untuk kelancaran proses belajar mengajar kita di tahun ini. Selamat belajar ya anak-anak. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian dari kelompok sosial. Kelompok sosial adalah suatu kumpulan masyarakat yang teratur dan mempunyai tujuan yang sama. Ciri-ciri kelompok sosial bisa dilihat yaitu yang pertama, setiap kelompok memiliki kesadaran, lalu kedua adanya hubungan timbal balik, lalu yang ketiga kelompok tadi bersistem dan berproses. Faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama adalah kedekatan. Bisa kedekatan geografis dan kedekatan asal tempat tinggal. Yang kedua adalah kesamaan. Berikutnya adalah bentuk kelompok sosial. Bentuk kelompok sosial secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu teratur dan tidak teratur. Kelompok teratur yaitu kelompok in-group atau out-group, kelompok primary dan secondary, kelompok formal dan informal, paguyuban dan patembayan, kelompok besar dan kecil. Kelompok tidak teratur yaitu kerumunan, massa, dan publik. Kelompok sosial adalah bagian penting bagi individu dalam berinteraksi dan bersosialisasi dalam lingkungan masyarakatnya. Maka setiap individu harus masuk ke dalam satu kelompok sosial di dalam masyarakat. Mengenai bentuk kelompok sosial teratur, berikut Miss akan jelaskan dalam video ini. Baik, sekarang
Miss Uli akan menjelaskan bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat. Bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat itu banyak sekali ya. Jadi Miss Uli akan coba menjelaskan beberapa bentuknya saja. Yang pertama, in-group dan out-group. In-group yaitu ciri-cirinya ikatan sesama anggotanya sangat dekat. Dan sebaliknya, out-group itu ikatan mereka seolah-olah tidak sama, yaitu seolah-olah renggang. Yang kedua adalah primary dan secondary group. Primary itu hampir sama dengan in-group. Ikatan anggota-anggotanya sangat erat sekali. Contohnya keluarga. Sementara secondary group itu ikatannya tidak terlalu seerat di primary group. Contohnya mungkin teman sebaya, teman sepermainan, atau teman. Kelompok yang ketiga adalah paguyuban dan patembayan. Paguyuban itu bisa kita temui di masyarakat pedesaan karena ciri-cirinya adalah biasanya mempunyai suku yang sama, keturunan keluarga yang sama, atau biasanya terjalin hubungan darah. Sementara patembayan itu bisa dilihat di masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan biasanya sudah banyak sekali jenisnya ya. Jadi sehingga mereka bisa saja berbeda suku, berbeda pekerjaan, bahkan berbeda asal-usul anggota keluarga. Kelompok yang berikutnya adalah formal dan informal. Formal itu bisa kita lihat di sekolah, di lembaga pemerintahan, dan di lembaga-lembaga formal lainnya. Sementara kelompok formal dapat ditemui di lingkungan masyarakat, di lingkungan perumahan, contohnya kelompok ibu-ibu, kelompok ibu-ibu atau orang-orang yang mempunyai kesukaan atau hobi. Nah, kelompok yang terakhir, kelompok sosial yang ada di masyarakat adalah kelompok besar dan kecil. Itu dilihat dari jumlah anggota dari kelompok tersebut. Semakin banyak jumlahnya atau misalnya jumlahnya 100 lebih, itu bisa dikategorikan sebagai kelompok besar. Kalau jumlah anggotanya hanya sedikit atau tak kurang dari 100 atau 100 orang, di bawah tidak sampai 100 orang, itu disebut sebagai kelompok. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap, kalian tentunya serta didik semuanya. Demikianlah video pembelajaran sosiologi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk membuka Edmodo dan melihat tugas yang sudah Miss Uli post di sana dan mengerjakannya lalu mengumpulkannya tepat waktu agar kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal. Akhir kata, Miss Uli ucapkan semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami pelajaran sosiologi khususnya di materi ini dalam minggu ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran minggu depan. Dadah!